seperti apa gitu. Dan tentunya yang kita mau bikin kan create lagu praise and worship, lagu rohani itu tentang Tuhan. Jadi referensinya juga sebisa mungkin cari yang menggambarkan apa yang kita mau sampaikan gitu sih. Itu dulu kali. Tuh Andri. Oke. Silakan mau menambahkan atau ada pendapat lain mungkin? Kalau menurut saya sih, saya setuju banget dengan yang Bro Is tadi bilang ya. Jadi meskipun chord progresi itu sama persis pun itu sebetulnya itu nggak plagiat. Karena yang membedakan adalah melodi di atasnya, begitu ya Bro? Ya. Betul. Nah. Tapi ngomongin chord progresi, ini chord progresi bukan? Ini riff, tapi ini chord progresi juga. Tapi kalau ngambil ini plagiat nggak? Plagiat, karena itu udah kayak jadi trademark. Walaupun belum ada melodinya. Itu chord progresi yang jadi riff kan. Ya kita tentu nggak bisa kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau cuman kayak pola 1, 2, 6, 5 itu kan ini pola ini. Coldplay gitu 6415 itu jutaan lagu itu ada lagu yang kayak gitu. Itu dulu kali ya. Jadi kita mungkin bisa ngobrol santai aja, makanya kita juga di bawah biar bisa lebih apa ya? Karena menurutku event seperti ini tuh seharusnya kita bisa lebih apa ya? Maksudnya kita bukan bisa jadi satu itu di atas panggung gitu ya. Tapi event seperti ini tuh kita bukan, kalau misalnya kita kayak cuman manggung di band atau mungkin kita ngobrol di panggung itu kayak unity-nya kurang gitu. Kayak aku pengen kayak lebih bisa lebih detail lagi teman-teman mungkin keresahannya apa atau mungkin lagi butuh apa lebih ini ya. Kita lebih bisa lebih satu keluarga gitu untuk bahas tentang produksi dan ini kan judulnya audio engineering, sebenarnya bukan ngomongin tentang soundnya bagus, cuma kan tadi ceritanya lagunya itu udah scratch, udah jadi, gimana caranya kita itu naikin lagi ke sebuah platform yang namanya rekaman mungkin, ya kan? Ini udah direkam, nanti besok kita udah direkam, jadi ada perjalanannya. Nah di sini kita bisa bahas itu lebih banyak itu. Rekamannya gimana atau mungkin gue perlu rekaman atau enggak gitu ya, teman-teman bisa cerita gitu, gue perlu nggak sih atau harus gimana gitu untuk step awal misalnya kayak gitu sih, gitu kali ya. Jadi bukan audio engineering yang terlalu teknis soal sound system, tapi ini gimana lagu tadi sudah jadi atau masih scratch tapi kita mau rekam, prosesnya seperti apa atau ada cara-cara seperti apa. Banyak cara dan nggak usah mungkin studio recording, nggak usah yang levelnya terlalu mahal, mungkin itu ada tips-tipsnya, itu mungkin gue bisa bagi juga. Besok nanti kita ngomongin gimana lagu ini dalam tanda kutip marketing kan, ya itu. Jadi perjalanannya seperti itu. Kayak moderator ya Anda ya? Oh ya, nanti kita bisa nanya sama Gary. Sorry, gue jadi moderator. Perlu moderator nggak sih? Gitu teman-teman, nanti mungkin aku ada beberapa sharing sedikit aja, tapi kita benar harus selesai 6.45, 6.30 udah closing statement ya, jadi singkat banget nih. Ya, let's go. Pertanyaan dulu. Iya, betul sih yang Iswara bilang. Jadi biasa kalau sudah jadi kan begitu, sudah ada dasar melodinya sudah ada kan. Terus mau bikin musik, mungkin kira-kira kan sekarang itu beda musik yang enak didengar kalau zaman sekarang itu beda dengan kalau yang mungkin 10 tahun lalu lah, pasti beda. Kayak sekarang tuh lebih banyak kayak layar-layar elektro apa begitu ya. Kira-kira tipsnya bagaimana untuk bisa dapat musik yang enak di zaman sekarang begitu. Karena kalau saya biasa kalau misalkan dengar misalkan orang bikin musik terus pakai PSR begitu kan, pakai ritme PSR begitu kan kayak
kayak jadul, sudah kayak ketinggalan begitu. Tapi kalau ada yang isi kayak biasa, kalau Aldi bikin itu diisi dengan layar-layar apa? Ya pakai DAW, tapi maksudnya musiknya itu yang diisi dengan apa? Synthesizer atau apalah gitu. Synthwave, apa, sonic, ya kayak gitu-gitulah. Ya, VST begitu. Ya, yang mau jawab? Disuruh saya katanya. Dulu yang pertama nyaring dia soalnya. Pakai bajak. Sekarang sudah enggak sekarang. Enggak, cuman kalau itu sih, kalau pendapat saya sih itu lebih ke tren ya. Dan tren itu akan berputar. Nanti pada saatnya akan balik lagi ke zaman PSR juga gitu loh. Kalau pendapat saya sih. Karena yang saya lihat sampai dengan saat ini, itu sudah terjadi dan itu kayaknya akan berputar terus gitu ya Bro Is ya. Ya itu. Oke. Jadi PSR media itu bukan sama seperti genre. Orang bikin pakai PSR tapi kedengaran seperti sekarang sebenarnya bisa aja gitu. Media itu tergantung dari masing-masing yang bikin ya. Terus tadi ngomongin soal rekaman kan. Jadi setelah ini ya, kalau aku ini pengalaman aja. Kalau misalnya dapat suatu melodi atau lirik, itu langsung aku rekam di notes di sini. Ini udah ini tinggal dipencet sekali langsung ada recording. Itu tips yang pertama. And then habis itu kalau udah lagunya jadi nih atau rough song, itu langsung bikin demo. Demonya itu kalau aku rekamnya di DAW. Cuman piano sama lead vokal. Itu dulu. Itu udah ada rekaman basicnya ya. Dan rekaman mungkin teman-teman DAW itu udah sangat-sangat umum lah ya. Tapi kalaupun nggak ada DAW, balik lagi. Rekam pasti semua punya handphone kan. Rekam aja pakai gitar atau mungkin cuman humming melodi kalau misalnya nggak bisa main musik, direkam. Intinya harus di capture dulu. Setelah lagu itu jadi, buruan cepet di capture, direkam. Mau pakai DAW lebih bagus atau paling simple pakai handphone. Nah, prosesnya akan berjalan dari situ. Setelah kita rekam, kita dengar, kasih dengar orang, kita dengar lagi. Prosesnya mulai dari situ. Lama kelamaan, Romo tadi bilang kan juga, semua satu karya seni yang kita proses lama, kita pikirin, itu bisa jadi mahakarya kalau Romo bilang tadi ya. Dan dari situ kita akan punya patokan gitu. Kapan lagu ini naik untuk jadi tadi rough song jadi demo, bahasanya itu demo, and then nanti jadi preview 1, preview 2, preview 3, kemudian nanti jadi udah bukan preview lagi, udah biasanya istilahnya itu apa ya, rough mix atau aku biasanya tulis send ready to send. Sampai jadi ready to send untuk mixing mastering, ready to mix. Prosesnya kayak kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dari rekaman handphone sampai nanti jadi demo, terus nanti ready to mix, and then nanti jadi full mix atau mix 1, mix 2 misalnya ada revisi, baru jadi master. Kurang lebih kayak gitu. Tapi itu proses yang panjang. Tapi kalau misalnya teman-teman cuman punya proses sampai di step mana itu juga nggak masalah ya. Tapi yang poin paling pertama harus langsung direkam. Dan direkam itu belum tentu belum tentu langsung hasil akhir ya. Atau mungkin kita dari rekaman, aku punya banyak banget recording nggak jelas di sini. Tapi dari salah satu ini mungkin ada satu lagu atau 2 lagu yang kita nggak tahu gitu, itu inspirasinya bisa datang kapan aja. Kayak gitu sih bro. Tapi soal genre tadi ya itu nggak. Jangan kita mikir mau bikin genre apa, baru kita tulis lagu. Kita harus mikir pesan apa, disesuaikan nanti kalau misalnya, oh kita mau lagu ini buat anak-anak, genrenya pasti ini. Kita mau ini buat umum, jadi genrenya ini.
Kalau dulu kan kalau dengar lagu Higher kayak ada EDM-nya. Tapi yang sekarang kita udah nggak pakai itu lagi EDM. Tapi karena kita punya purpose yang khusus gitu untuk semua. Tapi balik lagi bukan mikirin kekiniannya dulu, bukan mikirin tentang style, genre. Karena genrenya pujian penyembahan sebenarnya. Genrenya pujian dan penyembahan. Itu dulu sih. Jadi makna lagunya dulu. Kalau tadi Romo bilang bahasanya syair, surf, melodi. Itu bahasa Romo kayak gitu, itu benar juga. Bukan berarti harus kayak, gue harus melodi dulu ya. Penciptaannya bisa dua-duanya loh sebenarnya secara kreatif. Tapi balik-balik lagi nanti harus bukan melodi itu yang utama gitu. Melodi itu menunjang liriknya gitu. Jadi bisa jadi mungkin melodinya duluan yang tercipta. Tapi melodi ini kalau kita percaya ini gerakan roh, ini bahasa rohaninya itu kayak dari Tuhan gitu ya. Melodi yang kita dikasih itu udah ada pesan tertentu yang harusnya kita tulis gitu. Itu sih. Gitu. Jadi benar melodi itu harus serve syairnya gitu. Gue ngapain berdiri sini ya kayak padahal nggak mau main. itu sih. Jadi bukan masalah style dulu. Sama kayak mau bikin aransemen nih. Jadi aku sekarang bukan kayak bikin EDM atau Caca atau apa, enggak itu dulu. Enggak itu dulu, tapi bagaimana bikin dinamika dulu. Gimana kalau menyusun praise and worship tuh di momen ini orang tuh harus udah tahu pesannya apa gitu. Atau kita support misalnya di Persekutuan Doa, kita support orang-orang ini bisa nyambung gitu, nanti terima firman pesan apa yang itu dulu sih, pesannya apa gitu. Jadi bukan melulu masalah style, iya teknis atau genre atau PSR atau apapun, tapi gimana kita bisa menyampaikan pesan dari Tuhan itu. Oke Ger, nah saatnya gue butuh moderator buat jadi gue balik ada lagi endingnya gitu. Ya, ada lagi. Dingin di situ. Next question. Ya, next question. Kalau enggak saya bertanya lagi nih. Siapa yang mau nanya tadi? Enggak. Siapa? Oh ya, silakan. Oke, shalom. Shalom, nama dan dari mana? Nama saya Joseph dari JSM. Yang saya mau tanya itu untuk pemilihan aransemen musiknya. Itu kan berdasarkan tema yang kita sudah buat. Nah, misalkan udah jadi nih, misalkan verse-nya udah jadi temanya. Ternyata masuk ke ref, kayaknya nggak cocok. Cari tema lain lagi. Jadi sebenarnya cara mensiasatinya untuk bisa betul dapat tema untuk dengan lagu lirik seperti ini, harusnya temanya seperti apa supaya lebih memudahkan tema aransemen. Di sini maksudnya musiknya atau tema musik aransemen. Atau ya musik ya, tema musik ya. Chord progresi, ya. Beatnya kayak gitu ya. Ya. Yang bisa menunjang betul untuk lagu ini. Memang cocok liriknya seperti ini. Oke. Jadi misalnya kita udah punya lagu nih, misalnya lagunya. Kita ambil contoh aja satu lagu yang familiar lah, apa ya? Semua tahu lagu ini kan? Teman-teman dengar nggak ada chord yang di luar kebiasaan? Bisa rasain kan? Yang pertama aransemen adalah bikin dulu basicnya. Basicnya. Itu
basic chord. Jadi selalu mikir gimana lagunya nggak usah ada fancy chord dulu. Aransemen basicnya dulu. Kemudian udah jadi basicnya nih ya. Tadi kan teman-teman emang untuk menentukan basic chord atau yang udah ada variasi itu tergantung dari kemampuan masing-masing ya. Tapi tadi teman-teman aja udah bisa ngerasa, oh di situ ada chord yang di luar kebiasaan. Nah, chord yang di luar kebiasaan itu singkirin dulu, itu dulu. Terus misalnya ya, gimana caranya aransemen itu serve the purpose? Kita bikin yang paling basic dulu. Basic ya, walaupun itu bukan, kalau di Puji Syukur sih tulisannya bukan gitu. Kan Puji Syukur itu ada partitur, bukan ke situ, tapi itu bisa dibilang basic. Kita di set basic. Basicnya itu udah serve melodinya well. Nah, gimana kalau kita mau pakai variasi chord gitu? Kenapa kita harus pakai variasi chord? Kita dengar liriknya dulu. Hafal nggak sih liriknya? Sumber segala rahmat. Ada kata-kata yang kita mau bold, jadi kita bikin ada variasi. Atau misalnya jadi sumber segala, tadi kan kita pakai 1, 2, 3, 4. Sumber segala. Misalnya kita pakai itu salah satu variasi, atau kalau kita misalnya kalau misalnya ada variasi kayak gitu ya, aku selalu mikirnya cocok nggak sama liriknya. Kesan 5 minor itu nggak ada yang salah, chord itu nggak berdosa gitu, tapi pemakaiannya udah tepat belum? Kalau misalnya untuk bikin suasana lebih menyentuh misalnya. Pakai aja. Tapi kalau misalnya udah mau kayak basic aja, itu udah sebenarnya udah cukup serve melodinya. Atau misalnya penekanan paling tepat, paling wise kita pakai 1, 2, 3, 4. Lebih tegas ya. Oke, chorus. Serve melodinya dulu, bikin yang paling basic menurut pemikiran kita. And then kalau misalnya kita ketemu lirik atau penekanan atau variasi feel, misalnya kita mau bikin megah nih. Kata-katanya di situ apa? Aku rasa
Nah, itu lihat nggak? Dosa kami kau ampuni, kau beri hidup. Itu kata-kata yang luar biasa sih. Misalnya kita mau bold ya, bikin kayak lebih di sini kayak tension. Terus F7 di situ jadi berarti banget gitu untuk bikin rilisnya. Jadi ada tension tadi, kita habis diampuni, kau beri hidup. Jadi kayak itu baru arrangement atau chord melayani purpose-nya. Kayak gitu sih. Itu dulu ya. Gitu dulu guys, itu dulu. Bahkan kalau ada yang mau nanya, iya sininya aja bro ditutup. Sorry. Kok keras? Nah. Cek. Gitu sih. Oke, udah banyak nanya ya. Oke, tadi kan itu kan menentukan chord dari melodi yang sudah ada. Nah sekarang gimana cara ngebuild melodinya? Kalau misalnya kita harus menciptakan sebuah lagu gitu. Jadi dari ngebentuk verse, habis itu misalnya akan perlu pre-chorus terus chorus. Gimana cara ngebuild melodinya? Gimana cara menciptakan ruang yang berbeda di tiap segmen? Itu aja sih. Kita bikin lagu aja di sekarang ya. Let's go. Nanti kalian, gue pengen nonton jadi kita harus selesai cepet nanti. Gimana kita bikin melodi atau ini gue nggak bakalan bisa detail banget, cuman gini. Ruang kan tadi itu ruang, misalnya verse, ruangan yang pertama, pre-chorus, ruangan kedua. Ruangan yang ketiga itu chorus. Misalnya kita pola pikirnya seperti itu ya. Itu tatanan musik pop. Tapi ini paling simpel gini, dari progresi dulu aja. Kita ambil contoh lagu lagi untuk bisa jadi jelas ya. Misalnya lagu apa ya? Ini. Oh, ini aja. Ini kayaknya menarik dibahas. Magnificat. Familiar nggak ya lagunya? Nggak perlu familiar atau enggak sih. Jadi melodinya gitu kan, 1/6. Oke, itu verse ya. Lagu ini nggak ada pre-chorus, kemudian perhatiin sama chorusnya ya. Yang sama dari kamar 1, kamar 2 itu progresinya moodnya sama. Terus sama-sama dari chord C. Chord 1 lah ya kita ngomongnya, ini main di C. Chordnya dari 1. Cuman yang di sini yang kita bikin ruang yang berbeda itu dari range. Kalau ini geraknya ke bawah. Ada naik tapi turun lagi. Untuk chorusnya simpelnya ya seperti ini, sederhana aja. Geraknya naik. Apakah chorus harus selalu kayak geraknya naik dan range-nya tinggi? Enggak juga. Range-nya di situ. Oke, kita dapat verse. Terus pre-chorusnya kita lebih turun lagi. Tapi di sini kita kasih kayak kesan, gue pakai chord minor nih, 2 minor. Karena mau ngomongin tentang salib. Ku pikul salibku, ada kesan down kan. Cukup, gue kasih chord 1. Cukuplah kasih karuniamu, cukup.
kasihkan. 1-5 itu kan optimis gitu kan. Tapi balik lagi ke 2. Padahal sebenarnya kan misalnya bisa aja beda nggak? Itu kan kelima bisa kan? Tapi kesan yang mau dibikin akan simple aja, kasih 2 minor aja. Cukup kasih. Chorusnya perhatiin. Ku mau masih di situ range-nya. Ku mau tetap bersyukur. Sorry, chord-nya jadi range-nya masih di situ, cuman apa tahu nggak yang bikin ini beat-nya? Gue minta bantuan si beat untuk bikin ini orang kuat untuk bersyukur gitu, kayak gitu. Beat-nya juga nggak yang beat itu bukan soal gimana nggak. Beat itu simple aja, bukan masalah ritmiknya atau kayak gimana ya, tapi cari yang paling basic dulu. Kayak tadi aja gue kayak gini udah kayak ada kesan. Tapi di situ kan drastis dari yang nggak ada groove, cuman ada hit. Nggak ada beat, nggak ada pad apa pulse, nggak ada yang. Tapi di sini gitu ya. Jadi itu membantu kita bikin ruang. Membantu kita bikin ruang kayak verse, pre-chorus. Balik lagi ke soal nomor 1. Kita aransemen itu serve ininya, liriknya. Ku mau tetap bersyukur. Ya, beat tentu aja suatu yang kayak kuat gitu, yang groove. Itu membantu orang untuk bisa kayak let's go kuat. Apalagi waktu live recording itu kita nyanyi hidupku ada, itu udah mau nangis-nangis gitu ya. Habis ko Michael waktu itu sharing kalau lihat flow-nya. Jadi ya itu, kenapa kita bikin lagu ini ngebeat biar ayo orang bangkit gitu, pikul salib, ayo kita mau ya kayak gitu ya. Jadi itu kurang lebih kayak gitu sih, bikin ruang dari range, dari aransemen. Tapi nomor 1 dari yaitu dari melodi lagu dulu. Gitu bro, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Moderator. Next question. Ada itu di belakang. Oh ya. Mike boleh. Ya, boleh nama dan dari mana? Oke, jadi perkenalkan nama saya Vincentius Yosepidijono dari Muda Budi El Shaddai. Nah, di sini saya mau bertanya, kalau misalnya kita buat lagu, itu kira-kira pemilihan voicingnya untuk lagunya bagaimana kira-kira bagusnya? Kan biasanya kan ada lagu yang harus pakai string supaya bagus, ada juga yang harus memang pianonya supaya kentara, supaya bagus. Itu kira-kira bagaimana pemilihan voicing buat lagunya? Nanti kok Andri bakalan nambahin. Cek. Nanti kok Andri bakalan nambahin nih. Voicing sebenarnya istilah itu bukan soal strings atau piano. Voicing sebenarnya itu tadi ini aku mau melebar sedikit. Jadi misalnya kan udah ada melodi terus kita mau bikin voicing ya. Tapi sebenarnya voicing itu misalnya balik lagi kalau bosan. Tahu lagu ini? Tadi sebenarnya aku udah sempat jelasin gimana caranya kalau bikin aransemen yang paling basic dulu, nggak ada fancy chord. Yang penting serve melodinya dulu kan. Nah itu sebenarnya voicing itu. Itu melodinya kalau notasinya apa tuh? Sol, re, da,
perhatiin melodinya sol. Kalau misalnya kita pakai chord G, masuk gak? Nah, ini G, pure G. Masuk kan? Tapi sebenarnya tahu nggak melodinya itu kedua, means ada 9, ya kan? Itu awareness yang kita perlu tahu juga. Jadi bikin lagu misalnya da da na 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 mi, itu berarti chordnya C mayor 7 kan? Paham ya? Itu voicing, itu sebenarnya istilah voicing seperti itu. Kenapa kita perlu tahu gitu? Biar kita pemilihan chordnya nggak nabrak sama melodi, itu aja dulu. Pemilihan chord nggak boleh tabrak sama melodi, karena balik lagi kita harus kayak, walaupun C ini masuk buat ini, tapi kalau misalnya kita, misalnya gini ya, kita kasih full voicing di sini. Ini C mayor, sadar nggak? Mi sama Fa itu nabrak. Ini jadinya gini. Itu kita perlu aware. Nah, ini ke pertanyaanmu tadi, bagusnya piano, strings, organ atau apa? Aku selalu bilang cari yang paling basic dulu. Misalnya basic itu piano, gitar akustik. Kalau kita ngomongin soal praise and worship music ya, piano itu dulu, baru nanti kita lebih tahapan selanjutnya itu mungkin misalnya, oh lagu ini gue mau aransemen untuk youth, oke kita pakai synthesizer misalnya, kita pakai sound-sound yang kekinian misalnya. Tapi you know what, sebenarnya kalau kita ngelihat Gen Z sekarang juga mereka nggak terlalu, ya itu soalnya bahkan lagu yang akustik pun Gen Z juga kayaknya cocok-cocok aja. Malah sekarang tadi Ko Andri sempat bilang Juicy Lucy tahu nggak? Itu musiknya kayak 80-an 90 misalnya. Ini kalau kita ngomongin audiens ya, musik pop. Bisa masuk aja. Jadi jangan terlalu terpengaruh sama kayak, oh gue pakai suatu yang mutakhir nih, itu yang paling, jadi enggak. Tapi gaya berpikirnya harus kayak cari yang paling basic dulu. Gitu. Voicing kurang lebih kayak gitu. Thank you bro. Baru datang. Habis langsung itu langsung kayak masuk gitu. Jadi ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi. Jadi enggak patah ya. Ya. Maaf ya. Jadi gitu ya menjawab gitu kan. Menjawab. Sudah menjawab? Sudah puas ya? Sudah. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan lain gitu. Ya? Ko Andri lupa kan? Ko Andri mau nambahin kayaknya. Iya. Kalau pendapat saya ya, ini pendapat saya pribadi ya. Jadi gimana lagu itu cocok untuk alat musik apa, untuk alat musik apa? Kita harusnya juga tahu alat musik itu setiap alat musik saya percaya ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Contohnya misalnya gitu. Kalau misalnya gitar dibandingin dengan piano misalnya gitu. Itu kan berbeda banget. Karena apa? Di gitar kita cuman bisa bunyi 6 not sekaligus. Kalau di piano kita bisa bunyi 10 ya bro? Atau 15 bro? 128 ya? Enggak, maksudnya langsung bunyi bersamaan. Nah, oh iya, kalau kayak gini. Iya, intinya piano lebih banyak, secara lebih banyak harmoni kan, lebih banyak lebih banyak harmoninya itu ya. Nah, kalau misalnya kita katakanlah misalnya gitu kita ambil lagu misalnya kita ambil contoh misalnya lagu Open the Eyes misalnya. Kenapa kok salah aja? Nah, kalau misalnya kita mainin dengan piano, dia akan kelihatan kalau menurut saya ya, pendapat saya itu kayak lebih soft gitu loh. Yeah. Lebih mellow gitu loh. Dibandingkan kalau kita main dengan gitar yang open chord, misalnya kita main di yang ini kan main di E ya, Bro. Iya, di E ya. Di E yang misalnya dua senar bawah yang kita lepas. Itu kan
voicingnya akan beda sekali, berbeda sekali. Nah itu kita mesti tahu kapan mesti pakai yang ini, kapan mesti pakai yang ini. Kita kepingin pakai yang mana? Yaitu tadi yang serve the syair ya. Serve. Ya itu, jadi maksudnya lebih kayak gitu. Jadi karena itu akan membawa vibes yang ingin kita keluarkan. Jadi misalnya kita kepingin lagunya jadi melo ya. Ya, mungkin yang kita akan milih yang seperti ini. Betul. Atau mungkin kita pingin yang lebih vibes-nya yang lebih ya apa lebih ya gitulah bro kayaknya gitu. Ya gitu. Gitu. Terima kasih. Iya. Jawab ya. Ada Ada lagi? pertanyaan Mungkin- lagi? Oke, cek. Last nih, kalau dari aku sendiri yang bikin mikir sebenarnya soal aransemen itu bakal over apa enggak. Nah, jadi misalnya gini, oke, kita udah bikin basic-basicnya, kita udah bikin something alternate chord yang bagus-bagus gitu. Nah, habis itu mau ada variasi, singkup dan lain-lain. Habis itu ada bridge yang mendukung lagunya. Nah, itu gimana cara buatnya? Karena membuat lagu itu supaya jadi tidak over itu susah. Nice. Itu aja. Pertanyaan yang bagus. Tahu aransemen ini nggak? Over banget. Yang dipikirin sama yang bikin. Over. Susah. Terus tapi kenapa harus kayak ada itu gitu? Yang pertama pola pikirnya kebutuhan waktu itu bisa jadi untuk opening satu. Sebenarnya intronya yang gue pikirin ini masukin gak ya? Tapi kita masukin aja supaya jadi apa ya? Itu kita pakai untuk opening. Ingat opening. Di opening itu kita perlu ada attraction. Attraction untuk bukan skill-skillan, ya skill perlu, tapi attraction untuk grab attention. Kalau kita biasanya ngomong kita attract people untuk bisa untuk bisa tahu pesan yang kita mau sampaikan apa. Jadi opening biasanya kan ya banyak lah, opening konser, opening PW gitu kan biasanya suatu yang menggelegar gitu kan. Itu dulu. Jadi itu bukan untuk serve Tuhan baik. Sebenarnya Tuhan baik juga sih men-serve melodinya kan habis susah-susah. Habis itu udah selesai Tuhan baik, selesai gitu kan tadi ya itu udah lewat. Sebenarnya serve juga. Tapi itu sebenarnya kita pakai yang pertama untuk opening. Untuk ketika kita mau pakai misalnya suatu hal yang mungkin udah nggak perlu, itu kita nggak pakai, kita kadang-kadang langsung yang langsung itu juga bisa. Itu serve opening untuk. Dan waktu itu pandemi, gue ingat Anthem ini jadi opening talk show, masuk banget. Kayak opening ini kan, kayak opening kayak talk show banget itu. Bukan PW ini talk show. Nah, iya, kayak Kembali lagi pada gitu. Itu sih. Itu kepake banget waktu kita bikin light show di YouTube waktu pandemi kayak gitu. Jadi berlebihan atau enggak, karena balik lagi kita sebenarnya ya kalau bercermin dari tradisi musik liturgi, kalau di misa itu nggak boleh ada sesuatu yang mencuri perhatian, nggak boleh. Emang kalau di praise and worship kita nggak sesaklek itu, cuman kenapa enggak? Kita bercermin ke tradisi musik Katolik sendiri gitu yang sangat-sangat bagus gitu ya. Semua dibikin untuk bersama-sama, semua bisa nyanyi. Makanya kenapa pakai organ? Organ itu selain secara arsitek bisa menyatu dengan, kan kalau pipe organ itu menyatu dengan gedung gereja kan. Itu bisa bikin menggambarkan kemegahan Tuhan yang sangat-sangat sebagai raja. Kalau organ kan kayak yang udah pakai pipe gitu bisa, tapi bisa buat soft juga kalau misalnya meter ininya diturunin. Karena itu, kenapa bukan piano? Misalnya gampangnya, kenapa nggak piano?
piano itu sangat-sangat apa istilahnya? Apa istilah ininya? Bisa kayak gitu, bisa virtuosity gitu, kayak iya skill. Kalau organ akan sangat sulit gitu untuk kayak gitu, karena dia lengket banget gitu. Kenapa gereja Katolik pilih organ? Karena itu juga bukan sesuatu yang menonjol, tapi bisa menggambarkan kemegahan Tuhan, bisa menggambarkan bisa soft banget, tapi bisa megah dengan cara yang paling mudah, cuman di blok. Kenapa aku selalu pakai pad? Karena menurutku pad itu adalah representasi organ zaman now. Gak ada yang menonjol, tapi bisa bikin feel kayak kita ada ruangan tertentu gitu, kayak kita mau deket, kayak kita mau berdoa lah, simple gitu. Kayak kalau teman-teman masuk ke katedral gitu ya, nggak ada pad di situ, tapi kalau misalnya teman-teman kayak masuk ke gereja, terus ini ngomongin kayak gereja yang arsiteknya benar ya, teman-teman nggak mungkin kayak masuk gereja tiba-tiba langsung kayak kayak lari. Pasti masuk gereja tuh kayak ada rasa gue harus tenang di sini. Itu sih. Jadi kadang-kadang gue pakai pet itu untuk bikin kayak kita masuk ke Gua Maria gitu. Kayak bikin ruang. Gitu. Kayak gitu ada feel kayak untuk bikin ini saatnya berdoa gitu. Kayak gitu. Menjawab pertanyaan gak? Menjawab pertanyaan ya? Ya. Tapi ini piano, kenapa di Praise and Worship ada piano? Itu untuk bikin ketegasan. Karena kalau cuman piano doang nggak representatif. Karena pesan yang kita mau kasih, ada nggak pesan yang keras? Ada. Pesan Tuhan tuh kadang-kadang menampar kita gitu, membuat kita mau berubah. Itu perlu sesuatu yang keras. Perlu ditambah dengan drama apa segala macam. Atau misalnya ngomongin genre, misalnya kita pakai drive gitu, karena emang pesan dari Tuhan tuh nggak semuanya kayak, ya ini momennya ada juga. Tapi kalau begini semua, kayak ibaratnya kehidupan tuh kayak semuanya mulus-mulus aja, padahal kan sebenarnya enggak gitu. Kita malah bisa justru aware dengan hidup gue diberkati karena gue udah melalui kesulitan gitu. Makanya kita bisa appreciate ketika kita udah selesai masalah atau segala macam. Nah itu praise and worship tuh arrangement tuh harus bisa menggambarkan itu. Kayak dinamika itu sebenarnya buat menggambarkan kehidupan. Bayangin ya kalau misalnya kita habis arrangement nih, naik nih. Kenapa di praise and worship ada kayak misalnya kita yang kenceng gitu ya, yang istilahnya naik nih kayak itu bikin kayak lu bisa appreciate ketenangan gitu. Itu. Jadi ada suatu tension, ada release. Itu purpose-nya. Kenapa harus ada dinamika? Jadi bayangin kalau misalnya ada sesuatu yang keras tiba-tiba silent, orang tiba-tiba langsung kenapa nih kayak silent gitu kayak. Nah, di situ pesan Tuhan bisa kita sampaikan, firman Tuhan masuk. Gitu sih. Gitu. wow. Saya baru nyadar nih, musik itu ternyata sangat-sangat keren ya. Itu baru namanya kita pakai maximize music, maximize apa ya namanya, talent itu untuk serve purpose-nya. Balik lagi kita serve bukan musiknya, kita bukan mau bikin musik di sini sebenarnya. Tapi kita mau pakai musik itu untuk ya itu kayak bikin momen, kan kita melayani umat ya. Emang kita lakuin semua ini buat Tuhan, tapi bukan kayak
kita ngelakuin ini karena Tuhan. Ada kan, ada post IG yang gitu. Kita ngelakuin karena Tuhan dan kita melayani umat gitu. Kalau kita bisa maximize bikin momen orang kayak ketemu Tuhan dengan musik, ya itu sebenarnya. Itu purpose yang harusnya kita bisa aware gitu. Oke, panitia gimana? Wow. Masih satu pertanyaan terakhir kali ya. Oke, one last question. Jangan sampai kehilangan kesempatan ini untuk berbicara dengan sang maestro. Oh ya, Pak Dokter. Ya, tapi Pak Dokter minta tolong langsung to the point pertanyaannya karena waktunya sangat-sangat terbatas. Oke, saya appreciate ya. Nomor 1 panitia, nomor 2 narasumber. Di sini baru saya lihat itu narasumber itu luar biasa. Nah, mengapa mereka Pantekosta? Itu kan suasana mereka itu pendetanya yang buat mereka harus punya lagu seperti itu yang agak powerful terus gitu karena ini ya. Nah, sedangkan kita Katolik di sini mungkin lebih banyak main rasa. Jadi luar biasa. Itu keheningan seperti tadi itu ya seperti malam kudus. Ya kan tadi itu. Ya di mana suasana kandang. Jadi suasana riang oke. Jadi kepada yang muda-muda saya kira jangan selalu terobsesi dengan mereka yang model Pantekosta karena kalau kita terobsesi dari sana terus nanti kita punya versi cuma bedanya hanya orangnya yang menciptakan tetapi nuansanya adalah nuansa Pantekosta pasti itu. Jadi seperti tadi itu luar biasa ya indahnya. Jadi saya kira dari kita tidak selalu harus yang loncat-loncat itu. Terima kasih. Singkat kan? Tidak ada pertanyaan Pak Dokter? Tidak ada. Oke. Artinya saya mau ini yang muda-muda. Ya saya terlambat ketemu ini. Seandainya 30 tahun lalu saya ketemu, lain lagi ceritanya saya hari ini. Terlambat ini, lahir ini Bung Is. Jadi ini anak-anak muda, tolong jangan terlalu terobsesi dengan Pantekosta. Oh, kecepatan lahir. Ya, makasih. Ya, mungkin closing statement dari, jangan. Ya, dari Ko Andri, terus Bung Is ya, terus kita tutup ya karena sudah mulai lagi dibawa. Oke, silakan. Ya, mungkin sebagai penutup, kalau selama ini saya melihat bahwa musik itu amplify. Jadi maksudnya amplify itu amplify message yang mau disampaikan itu kita musik itu istilahnya itu kalau misalnya kita bicara maksudnya secara sekuler ya, musik itu mendramatisir supaya message itu bisa masuk. Katakanlah misalnya gitu, musik itu pesan yang mau kita sampaikan adalah pesan yang soft kayak tadi, tapi musiknya kita brang. Kira-kira masuk nggak? Nggak mungkin. Film horor nggak akan jadi film horor kalau nggak ada musik. Bener kayak gitu ya. Terima kasih. Ya, silakan. Yang terakhir, pesan terakhir sebelum pulang, apa namanya? Ini. Tadi benar, tapi diingat musik bukan untuk kayak menghipnotis orang. Bukan untuk kayak kita juga ya maksudnya kalau Andri kan dramatisir means kayak surf. Kita bikin pesannya soft untuk musik soft gitu. Tapi balik lagi kita bukan pakai itu untuk kayak bikin orang nangis seperti di film atau bikin orang takut, tapi ya itu kita bikin ambience itu untuk simple ini dulu deh. Orang berdoa gitu. Orang bisa kayak berdoa gitu karena dengan ya. Terus ini satu lagi, itu yang pertama, yang kedua terakhir ini. Kan ini ngomongin tentang produksi lagu, songwriting. Gimana kita mau advance dalam songwriting?
satu hal yang gue pelajarin ternyata songwriting bukan soal teknis. Ko Andri tadi, Ko Michael juga udah sharing, dia bukan orang musik. Tapi dari kehadiran dia, itu kita bisa bikin lagu yang kita nggak pernah nyangka bisa memberkati banyak orang gitu. Dan lagu itu kita juga nggak nyangka di cover, dipakai di ibadah-ibadah orang Kristen gitu. Bukan kebanggaan, tapi itu maksudnya gue mau bilang kayak kita bisa advance bikin lagu karena kita bisa advance juga dalam kehidupan gitu. Semakin kita bisa sadar kayak kehidupan kita ini kayak punya Tuhan, kayak kehidupan kita ini sebenarnya mau dipakai untuk jadi alat Tuhan untuk memberitakan, untuk apa? Pasti kan teman-teman punya cerita kehidupan ya. Kalau kita semakin advance dalam arti kita bisa, oh ternyata Tuhan tuh bekerja ya dalam kehidupan gue. Makin advance dengan dalam relationship itu bikin lu makin jago bikin lagu. Amin. Semakin banyak hal yang gue belajar bukan di atas panggung gitu. Tapi lewat misalnya gue ketemu teman-teman dari BCCR. Gue ketemu temen komselku, kita one on one ngomong. Itu menurut gue advance gitu. Kayak jadi bukan di atas panggung gitu musik kita bisa kayak menemukan Tuhan juga ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bisa bawa itu, kita bisa advance dalam tanda kutip, kita bisa kayak mengerti gitu maksud Tuhan. Pasti lu bisa bikin lagu yang makin baik gitu. Jadi bikin lagu itu bukan soal teknis, tapi bikin lagu itu mengenai kehidupan pribadi kita bersama Tuhan gitu. Itu aja. Amin. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Luar biasa ya. Bro Justin, dua narasumber ini. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Ya. Ini pasti teman-teman juga banyak banget terberkati banget ya. Iya, saya juga terberkati sekali. Iya, buat kita sendiri juga. Iya, tercerahkan saya. Oke, kalau Oke, gitu. yuk kita nonton JSM di bawah. JSM dulu kan baru BCCR. BCCR dulu katanya. JSM dulu. Keren BCCR pakai pink-pink lucu. Oke, Blackpink ya. Hah? JSM Ini- kalau mau duluan juga nggak apa-apa. Oke, tutup aja. Oke, Kita belum. oke, sebelum kita kembali ke acara Festival Band, kita mau tutup dalam doa oleh Bro Justin. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh mengikuti sesi. Terima kasih ya Tuhan untuk sudah membiarkan Kak Iswara dan Kak Andri juga untuk sharing dengan kita semua. Biarkan ini bisa menjadi berkat untuk setiap kami bisa lebih lagi ya Tuhan, lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, melayani Engkau, untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan, dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk lebih banyak, biarkan selalu ada sukacita, damai sejahtera yang menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan setelah ini kami akan kembali ke acara, berikanlah kami berkat-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, supaya we want to glorify your name ya Tuhan. Biarkan di acara berikut ini kami bisa benar-benar memuliakan nama-Mu, biarkan Engkau ditinggikan ya Tuhan.